Kasus yang terjadi antara dosen UIN ya, Yai Mim, Guru Sida sama Sahara dan Sofyan ini, suami istri ini. Sekarang ini kita bisa simpulkan adalah salah satunya memang kegagalan pemerintah setempat ya, contohnya RT, RW, wali kota, bahkan gubernur. Ya artinya ya sebenarnya kalau menurut aku tuh ya ini ya bisa jadi sepele, bisa jadi besar, karena hal besar awalnya juga sepele. Karena hal sepele bisa jadi besar kalau itu secara artinya berlarut-larut dan dibiarkan. Pada intinya adalah kenapa ini semakin besar ya karena tidak ada orang tengah, tidak ada orang-orang yang artinya berusaha mendamaikan tersebut. Toh pada nyatanya memang banyak sekali orang-orang yang berkepentingan di sini dan banyak sekali yang terlibat di sini. Makanya pertanyaannya adalah kenapa orang seperti Yai Mim ini dan istrinya itu banyak dibenci, bahkan kalau bisa jangan sampai di tempat itu, bahkan mungkin bisa jadi diusir, bahkan bisa jadi sampai kematian. Artinya memang ya kalau kita telusuri ya banyak sekali indikasi-indikasi sebuah oknum, sebuah kelompok, sebuah komunitas yang banyak melanggar aturan. Artinya ya bisa jadi pelanggaran itu yang berbau dengan pidana atau mungkin ya tindakan tidak terpuji dan tindakan itu kejahatan. Artinya ada undang-undangnya. Kalau memang kita cermati sebenarnya seperti Yai Mim dan Ibu Rosidah ini ya, itu sebenarnya keinginannya simpel. Dia ingin hidup damai, menikmati masa tuanya, dan apa yang dia tuntut mungkin ya terhadap orang lain, terhadap tetangga ya mungkin salah satunya adalah kebersihan, keduanya adalah ya umumnya kita berbuat terhadap tetangga itu gimana sih, bagaimana caranya menghormati dan menghargai. Yang tua itu bisa menghargai yang muda bisa menghargai yang lebih tua, dan akhirnya biarlah terciptanya di situ hidup tenang, aman dan nyaman. Tapi pada faktanya memang itu tidak didapatkan oleh Yai Mim ini dan Ibu Rosidah. Justru malah ada oknum-oknum yang sebagian membakar, sebagian memanfaatkan, sebagian mencemooh, dan sebagian memang memanfaatkan momen ini untuk mencela dan menyerang pribadi seseorang. Ya artinya yang ditemui seperti Yai Mim ini itu lingkungan, menurut saya memang lingkungan yang salah. Di situ memiliki tetangga memiliki sifat arogan, memiliki sifat angkuh, sombong, dan juga memang perangkat-perangkatnya seperti RT, RW, bisa jadi lurah, dan ke atasnya semua itu banyak sekali indikasi-indikasi yang bermain dan berbau hukum. Jadi mereka semua merasa terancam, pada ujungnya melakukan pengusiran. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa ini salah satu juga bentuk kecerobohan seperti Yai Mim ini gitu loh. Kenapa HP bisa dipegang seseorang dan ternyata orang tersebut memang memiliki indikasi memang niat jahat, memang orang tersebut ingin menjatuhkan, ingin mempermalukan, memang berniat, memang ingin, artinya adalah ya Yai Mim dan Ibu Rosidah ini yang membuat mereka terancam itu memang
hilang di muka mereka semuanya. Jadi memang komunitas-komunitas yang ada di lingkungan tersebut ya, itu banyak sekali menurut saya yang bermain. Dari clue-clue yang diucapkan Yai Mem itu sudah sangat jelas sekali bahwa sepertinya semuanya akan terseret. Yang terutama adalah yang sudah disebut namanya, seperti ya Sahara keluarga, Agil, dan juga RT RW ini, bahkan bisa jadi lurah, bahkan bisa jadi yang melakukan pemukulan, yang melakukan persekusi lah intinya, yang ada di video tersebut beserta gambar-gambarnya kan sudah jelas sekali, tindakannya, perilakunya sudah jelas sekali, ucapannya sudah jelas sekali. Jadi ini bukan masalah sepele lagi teman-teman, ini sudah menyangkut hubungannya adalah tindakan hukum, dan biarlah hukum yang bicara. Kalau masalah orangnya saling memaafkan, memang itu anjurannya yang harus dilakukan. Tapi yang namanya hukum, tindakan hukum itu perlu diproses dan bahkan wajib diproses. Itu adalah salah satu bentuk tindakan, bentuk konsekuensi apapun yang bahkan kita lakukan, yang bahkan yang mereka lakukan. Jadi intinya di sini adalah Yai Mem ini memiliki kecerobohan, ya artinya seperti HP dipegang seseorang, dan HP tersebut ada yang berbau privasi sangat intim sekali, dan itu akhirnya dimanfaatkan seseorang. Dan justru dari dampak tersebut, seperti Yai Mem sendiri juga ada mungkin bentuk pembalasan, ada juga mungkin berbau bercanda, tapi cuman kan artinya dalam bentuk pembalasan sebenarnya. Dan juga oknum-oknum yang lain yang bersangkutan, yang memang artinya memang menginginkan Yai Mem tidak berada di situ, karena sikapnya, perilaku Yai Mem indikasinya akan membocorkan sebuah rahasia yang sudah mereka bangun. Jadi merasalah mereka itu terancam. Tapi yang jelas adalah biarlah hukum berlaku. Jadi teman-teman setuju tidak kalau misalkan kasus ini harus berlanjut di meja hijau? Kalau menurut saya ini harus, bahkan wajib, biar jelas semua. Kalau perlu RT, RW, lurahnya, bahkan wali kotanya, bahkan gubernurnya, kalau tidak bisa mengatasi hal tersebut, kalau perlu diganti aja. Soalnya sudah merambah kemana-mana. Soalnya teman-teman, kalau ini benar memang ada indikasi kejahatan, ini menjadi kejahatan yang luar biasa. Ya termasuk ya, ini termasuk loh ya, termasuk juga seperti mobilnya Sahara, status usahanya Sahara, seperti RT RW bermainnya di lingkungan tersebut, terjadi pemerasan, terjadi bisa jadi manipulatif data, ya kan. Dan ke atasnya lagi RT RW, di atasnya lagi tadi lurah, di atasnya wali kota, di atasnya gubernur. Nah ini kenapa tidak peka gitu loh. Jadi kan intinya memang tidak peka, atau memang nggak tahu, atau mungkin kurang tahu, atau mungkin sengaja. Nah ini kan akhirnya menjadi pertanyaan besar. Jika memang semuanya ini akhirnya terbukti mereka semuanya ada sangkut pautnya, dan ini sudah menjadi bentuk kejahatan yang terstruktural ya, artinya terstruktur, yang mereka ini, yang oknum-oknum yang terlibat ini lakukan. Nah ini sangat bahaya sekali. Jika memang ini tidak segera ditindak, ini tidak ditindaklanjuti, ini tidak artinya sampai ke pengadilan, takutnya kita jelas artinya memiliki ketakutan, memiliki fobia ya, dimana kita itu hidup di sebuah komunitas yang artinya terlalu dominan ya kita merasa takut dan kita merasa terancam. Oke, dan bisa terjadi terhadap siapapun gitu loh. Jadi